Halo teman-teman semua, nama aku Daniel dan di video kali ini kita akan membahas tentang promo bibit dan juga aku akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai bibit ya teman-teman. Jadi beberapa hari kebelakangan aku membahas mengenai P2P lending. Sekarang kita bakal bahas mengenai bibit lagi teman-teman. Jadi bibit ini simpelnya adalah reksadana. Nah, yang aku pengen bahas di sini adalah kita bakal kembali memanfaatkan promo yang ada ya teman-teman. Seperti biasa kita bakal cek promo apa aja sih yang ada di sini. Nah, promo ini yang bakal kita manfaatkan hari ini yaitu bonus awal tahun 2022 Batavia. Dapetin cashback 25.000. Syarat dan ketentuan ini promonya hanya berlaku 27 Januari sampai 2 Februari. Kemudian hanya berlaku untuk pembelian produk Batavia Dana Saham dan Batavia Dana Saham Syariah. Kemudian kita harus punya pembelian minimal sebanyak 500.000 ya teman-teman. Terus kita bakal masukin kode voucher nih. Kita copy dulu kode vouchernya sehingga nanti kita tinggal masukin ya teman-teman. Kemudian hadiah berupa unit penyertaan produk Batavia Dana Saham Syariah nilai 25.000 per nasabah, tidak berlaku kelipatan. Oh, jadi ini nanti bakal dimasukin ke unit reksadana yang misalnya kita beli 500.000, nanti dimasukin jadi 525 seperti itu ya teman-teman. Cuman ini nggak berlaku kelipatan, jadi kalau kamu masukin 1 juta, nanti kamu dapatnya tetap 25.000, nggak bisa dapat 50.000 teman-teman. Promo berlaku 1 kali per user, hanya berlaku untuk 1.000 nasabah pertama selama periode berlangsung. Wah, berarti ini cepet-cepetan ya. Dan kita hari ini tanggal 29, promonya dari tanggal 27 Januari. Nggak tahu sih kita masih dapat kuota atau nggak, tapi kita manfaatin aja teman-teman. Kemudian bonus unit penyertaan masuk paling lambat 5 hari setelah pembelian utama. Oh, jadi ini beberapa hari nanti baru masuk. Nah, jadi untuk cara pembeliannya seperti apa? Kita harus ke bagian profil, kemudian klik kode promo dulu ya teman-teman. Baru kita masukkan kode promo ini nanti ya teman-teman di kolom yang tersedia. Lalu verifikasi kode promo. Nah, jadi kita ke bagian profil dulu, kemudian kita ke bagian kode promo di sini ya teman-teman, di bawah kode referral. Kamu masukin kode promo, terus kamu paste ini. Kemudian kamu pencet verifikasi kode promo. Wah, sayang banget kuota pemakaian voucher sudah melebihi batas. Ini artinya promo ini udah habis ya teman-teman. Jadi kita udah nggak bisa mengklaim promo ini lagi. Nah, kalau seperti ini ya udah itu terserah kamu. Kalau misalnya kamu pengen menggunakan uangnya untuk misalnya investasi di tempat lain atau kamu pengen beli saham yang lain, tapi ya pastinya kita udah nggak bisa mendapatkan bonus di sini ya teman-teman. Cuman paling nggak di video ini kalau kamu udah lihat ini, paling nggak kamu tahu nanti nextnya cara untuk klaim promo seperti ini ya teman-teman. Ya udah, kita bakal lanjut. Kita bakal menjawab beberapa pertanyaan. Oh ya, di sini juga Bibit udah ada update ya teman-teman, di mana di bawah ini kamu bisa gabung ke komunitas Bibit di Telegram. Kayaknya sebelumnya nggak ada ini deh. Jadi untuk saat ini kamu bisa digabung nih. Kamu tinggal pencet ini, kemudian kamu pencet saya mengerti, kemudian kamu tinggal buka menggunakan Telegram kamu ya teman-teman. Nah, di sini kamu kan udah diarahkan masuk ke grup Telegram dari Bibit. Udah ada 87.000 member. Ini pasti grup yang legit ya, teman-teman. Karena ini udah diarahkan langsung dari aplikasinya. Jadi kita tinggal pencet join ya. Nanti di grup ini pasti kamu ada diinformasikan kalau misalnya ada update atau ada event atau ada promo. Jadi bagi kamu ya mending kamu join aja, teman-teman. Berikutnya aku bakal menjawab beberapa pertanyaan teman-teman. Yaitu ada salah satu teman kita yang bertanya ini. Waktu itu aku nge-post tentang gimana sih cara kita menggunakan kode referral dari Bibit. Atau gimana sih cara kita mendapatkan uang dari referral Bibit. Terus kemudian ada salah satu subscriber kita bernama Exact bertanya, "Bang, aku sudah undang teman, dia sudah invest, tapi kok belum ada teman bergabung?" Nah, kalau ini gini ya teman-teman. Jadi kalau misal di promo di Bibit ini, kan kita masuknya ke kode referral ini. Di saat kita membagikan kode referral, kita hanya akan mendapatkan 25.000 kalau misalnya orang yang kita ajak invest sudah berinvestasi, teman-teman. Nih, kalau kamu lihat di sini kan daftar teman yang udah mengikuti, udah aku referral ada sebanyak 20. Namun yang aku dapat belum sampai 20 karena belum semua orang investasi, dan juga teman kamu itu harus investasi minimal 500.000 teman-teman. Nah, di sini kamu bisa pencet ingatkan ya kalau kamu pengen mengingatkan mereka untuk investasi. Nah, jadi saat teman kamu udah masukin kode referral kamu nggak langsung dapat 25.000. Tapi yang harus kamu lakukan supaya kamu dapat 25.000-nya adalah jika teman kamu mulai berinvestasi. Dulu kalau nggak salah cuma 100.000, tapi kayaknya sekarang Bibit udah bikin promonya semakin sulit ya teman-teman. Dimana kamu bisa dapat 25.000 kalau teman kamu menginvestasikan sebanyak minimal 500.000. Jadi gitu ya teman-teman. Nah, untuk cara pakai cashbacknya gimana? Di sini kan aku ada cashback 100.000. Cara penggunaannya itu kita tinggal ini. Kita lakukan minimal pembelian sejumlah 500.000, terus kita pencet gunakan cashback. Cashbacknya secara otomatis bakal dibelikan ke majoris sukuk, teman-teman. Dimana kita nggak bisa milih, kita bakal fix dapetnya itu. Seperti ini, aku bakal tunjukin ya. Kan kita ada cashback saldo 100.000. Kita tinggal pakai. Nah, kalau misalnya kita pengen mendapatkan cashback, kita hanya bisa masukkan uang kita ke dana pensiun ya, teman-teman. Jadi aku bakal masukin 500.000 di sini. Seperti ketentuannya kan minimal 500.000. Cashbacknya jangan lupa untuk kita nyalain ya teman-teman. Karena kalau misalnya ini nggak dinyalain ya kamu nggak bakal dapet cashbacknya teman-teman. Kemudian kita tinggal pencet beli sekarang. Nah, jadi nanti portofolio bakal disebar seperti ini dan kamu bakal dapat bonus 100.000 ya teman-teman. Yaitu dapatnya ke
majoris sukuk negara Indonesia itu fix. Kalau menurutku sih ya kamu ambil aja cashbacknya. Nanti kalau misalnya kamu emang gak suka majoris sukuk, ya udah nanti kamu tarik lagi juga bisa ya teman-teman. Jadi kamu tinggal pencet saya menyetujui, bayar sekarang deh. Kemudian kamu tinggal pilih metode pembayaran yang paling kamu sukai. Kalau aku pribadi aku paling suka BCA karena aku selalu apapun aku menggunakan virtual account BCA ya teman-teman. Jadi kita tinggal pencet OK, kita tinggal menyalin kode kita yang ada di sini. Kemudian kita buka ke BCA mobile kita, masukkan password kita seperti biasa. Kemudian kita pencet M transfer BCA virtual account. Kemudian kita input nomor virtual kita, paste di sini, pencet OK, kemudian send. Nah, nanti di sini udah ada tagihan masuk sebesar 500.000 seperti yang tadi kita pengen investasikan ya teman-teman. Dan pastikan di sini nama kamu udah bener ya teman-teman. Terus dari bibit, jangan sampai salah ya teman-teman. Kamu pencet OK, kemudian kamu tinggal masukin PIN BCA kamu deh. Nah, jadi total tagihannya udah beres dibayar. Kalau misalnya kita balik ke sini, di sini ditulis ya teman-teman, terima kasih untuk pembeliannya. Kalau kita reload di sini, pembelian kita pun udah selesai. Nanti kita bakal dapat ini ya teman-teman, Sukor Invest Money Market Fund, Stable Fund, Equity Fund. Terus kita bakal dapat majoris sukuknya bonus 100.000. Tapi itu dananya diterima selama berapa lama? Biasanya selama beberapa hari ya teman-teman. Kalau misalnya kamu perhatiin di bagian dana pensiun, aku juga udah punya majoris sukuk tabungan teman-teman. Kalau misalnya di bagian obligasi ini, ada majoris sukuk negara Indonesia ini karena dapatnya dari referral ini ya teman-teman. Nah, jadi gitu ya untuk KXX. Jadi kalau misal kamu pengen dapat 25.000-nya, kamu harus menunggu teman kamu udah berinvestasi minimal 500.000 dulu. Kalau teman kamu cuma memasukkan kode referral kamu tapi beliau nggak investasi, ya maka kamu nggak bakal dapat 25.000-nya teman-teman. Jadi gitu ya cara kerjanya. Kalau dulu teman kamu investasi 100.000, kamu udah dapat. Tapi saat ini mungkin bibit karena penggunanya udah semakin banyak, jadi mereka pun udah nggak, promonya udah nggak segila dulu ya teman-teman. Jadi untuk saat ini kita hanya bisa dapat bonus referral kalau teman kita investasi minimal 500.000. Kemudian ada salah satu pertanyaan dari subscriber kita lagi yang bernama Anggi. Beliau bertanya bahwa, maaf bang, mau nanya banget nih, kalau misalnya kita investasi 1 juta rupiah, misalkan kita udah nggak berminat, bisakah kita tarik uang kita lagi? Nah, jadi gini ya teman-teman, yang namanya bibit merupakan APRD. Jadi produk yang dijual di bibit ini adalah produk reksadana teman-teman, yaitu produk di mana kita menitipkan uang kita ke manajer investasi yang akan mengelola uang kita. Dan reksadana itu apa? Dibagi menjadi beberapa jenis. Ada pasar uang, obligasi, saham, syariah, SBN. Kalau SBN nih bukan ya teman-teman, SBN nih surat berharga negara, beda lagi. Nah, jadi yang paling enak dari berinvestasi di reksadana itu adalah sifatnya yang fleksibel. Dimana kalau kamu investasi di sini, kamu bisa setor kapanpun, kamu bisa tarik kapanpun. Jadi itu benar-benar fleksibel ya teman-teman. Gak seperti instrumen yang lain seperti contohnya ada P2P lending yang bersifat fixed return dan juga dana kamu di lock. Misal kamu ambil tenor 3 bulan, ambil tenor 6 bulan, ambil tenor 12 bulan. Nah, nanti selama 12 bulan itu ya dana kamu nggak bakal bisa ditarik. Atau contoh kedua misalnya deposito bank. Kalau deposito bank kan biasa mungkin kamu ambil 1 tahun, 2 tahun. Ya selama beberapa tahun itu dana kamu nggak bakal bisa ditarik. Berbeda dengan reksadana. Reksadana itu kamu bisa setor kapanpun, kamu bisa narik kapanpun. Cuman yang perlu kamu perhatikan adalah kalau misal reksadana, itu ada reksadana yang selalu lurus naik ke atas, ada reksadana yang bersifatnya naik turun teman-teman, yaitu drawdown-nya tinggi. Nah, kalau misalnya reksadana pasar uang adalah reksadana yang selalu naik ke atas nih. Kalau kamu lihat garisnya selalu lurus naik ke atas ya teman-teman. Nih, kalau misalnya kamu investasi reksadana pasar uang, sifatnya selalu lurus naik ke atas. Jadi kalau kamu misalnya investasi kapanpun, kamu tarik kapanpun, portofolio kamu pasti dalam keadaan hijau. Karena setiap hari pasti naik teman-teman. Jadi misalnya kamu invest sekarang, kemudian minggu depan kamu tarik, ya itu tetap hijau. Kamu tetap mendapatkan keuntungan, walaupun emang keuntungannya kecil. Kalau misalnya obligasi juga sama ya teman-teman. Cuman dia nggak lurus naik ke atas. Kenaikannya itu lebih ada gelombangnya, lebih ada drawdown-nya. Nih kamu bisa lihat ada sedikit naik turun, tapi ujung-ujungnya dalam jangka panjang juga tetap naik. Jadi volatilitasnya lebih tinggi ya teman-teman. Di sini kamu bisa lihat ada drawdown-nya 6%. Cuma kalau kamu lihat dalam jangka panjang, CAGR-nya tetap positif ya teman-teman. Nah, kalau saham ini adalah yang paling volatil teman-teman. Kalau misalnya kamu cek ke saham itu naik tingginya tuh bisa lebay banget teman-teman. Contoh kita buka Sukor Invest Equity Fund ya teman-teman. Nih kalau kamu lihat kan, naik turunnya tuh heboh banget kan, bisa sampai naik banget, turun banget. Tapi kalau kamu misalnya tarik dalam jangka yang panjang, itu bakal tetap naik. Nih kan kamu lihat dalam periode 3 tahun ke belakang seperti ini ya teman-teman, bisa naik banget, turun banget. Tapi kalau kamu tarik yang super panjang, misalnya 5 tahun, 10 tahun, atau all, pasti dalam jangka panjang juga akhirnya akan tetap naik ya teman-teman. Dan bahkan kenaikannya bisa lebih tinggi ketimbang reksadana lainnya seperti pasar uang dan obligasi. Jadi kalau misalnya rekomendasi dari aku adalah kalau misalnya kamu pengen investasi dalam jangka waktu pendek, misalnya kamu pengen tarik 6 bulan lagi, atau kamu pengen tariknya 1 tahun lagi, ya kamu pakai reksadana pasar uang, karena reksadana pasar uang selalu naik. Jadi kamu pengen masukin kapanpun, tarik kapanpun tetap positif. Kalau kamu pengen investasinya misalnya lebih long term, misalnya 3-5 tahun, ya kamu boleh beli reksadana obligasi, karena reksadana obligasi drawdown-nya sedikit lebih tinggi, return-nya juga lebih oke dalam jangka panjang. Tapi kalau misalnya kamu pengen investasi sebentar, ada kemungkinan kan lagi drop ya teman-teman. Nah, kalau saham ini adalah reksadana yang aku rekomendasikan kalau kamu
pengen investasi dalam jangka super panjang ya. Misalnya kamu pengen investasinya 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun buat dana pensiun ya. Itu lebih bagus saham. Pada akhirnya saham bisa menghasilkan return investasi yang lebih tinggi CAGR-nya teman-teman. Nah, jadi begitu ya buat Kak Anggi. Jadi untuk pertanyaan ini, kalau misalnya kamu nggak berminat lagi, bisa tarik atau enggak? Jawabannya adalah bisa. Dan bisa ditarik kapan? Itu bisa ditarik kapanpun. Mau kamu 1 minggu lagi tarik, 2 bulan lagi tarik, 5 bulan lagi tarik, itu juga selalu bisa. Cuma pertanyaannya adalah porto kamu bakal lagi merah, apa bakal lagi hijau? Kalau kamu investnya di saham dan kebetulan lagi merah, ya akan lebih baik kalau misalnya kamu nggak narik uangmu. Makanya kalau misalnya kamu pengen invest di saham, pastikan kamu invest dalam jangka panjang. Cuma kalau misalnya kamu investasi di pasar uang kan selalu naik ke atas. Jadi ya kamu investasi kapanpun, kamu tarik kapanpun ya dalam keadaan hijau dan porto kamu bakal positif dan kamu bisa nariknya lebih dari 1 juta deh jadinya karena udah ada return investasinya. Nah, jadi gitu ya Kak Anggi, semoga jawaban ini bisa sedikit membantu kamu mengenai gimana sih cara berinvestasi di bibit ya. Nah, jadi gitu ya teman-teman, cara berinvestasi di bibit. Buat kamu yang pemula, bibit sangat aku rekomendasikan karena bibit ini tergolong investasi yang rendah resiko ya. Apalagi kalau kamu cuma masukinnya ke reksadana pasar uang atau reksadana obligasi, itu tergolong rendah resiko. Resikonya lebih rendah ketimbang P2P lending. P2P lending yang aku sarankan di video ini, kayak misalnya P2P lending konsumtif kayak Asetku, Uangmi, Easy Cash, Rupiah Cepat, itu resikonya jauh lebih tinggi ketimbang bibit. Bibit ini resikonya lebih rendah ya teman-teman. Jadi buat kamu yang baru mulai investasi, ya nggak apa-apa sih kalau kamu pengen mulai dari bibit dulu. Mungkin kamu bisa berusaha untuk bangun habits nabungnya dulu. Jadi kayak setiap bulan kamu punya penghasilan berapa, kamu langsung sisihkan. Terima penghasilan, sisihkan. Terima penghasilan, sisihkan. Jangan sampai kamu belanja dulu, uangnya sisa, baru sisanya masukin investasi. Tapi kamu terima penghasilan, kamu langsung masukkan dulu ke investasi, baru sisanya terserah kamu pengen belanjain buat apa, terserah ya teman-teman. Aku juga memiliki kebiasaan di mana aku selalu menginvestasikan 80% dari penghasilanku. Jadi setiap aku terima penghasilan, aku bakal langsung sisihin 80% untuk investasi. Investasinya kemana itu aku investasi ke berbagai macam platform nih. Kamu bisa lihat yang ada di playlist di channelku ya teman-teman. Kamu lihat ada Rupiah Cepat, Coinworks, Bibit, Easy Cash, Asetku, dan kalau kamu scroll ke bawah masih banyak lagi ya teman-teman. Jadi kalau kamu pengen belajar investasi, kamu tinggal buka playlist ini aja. Terus kamu lihat platform mana yang kamu pengen belajar, terus kamu tinggal buka videonya deh. Misal kamu pengen belajar bibit, di sini udah banyak ya teman-teman video tentang bibit. Kamu bisa nontonin beberapa supaya kamu lebih dapat idenya gimana sih cara investasi di bibit. Nah, jadi sekian video pada kali ini. Semoga jawaban-jawabanku bisa membantu para subscriber, dan juga bagi teman-teman yang pengen bantu channel ini, kamu bisa menggunakan kode referral yang udah aku sebar di kolom deskripsi ya. Jadi bonus yang kamu dapat bisa kamu gunakan untuk portofolio investasi kamu. Bonus yang aku dapat bakal aku gunakan untuk kepentingan meningkatkan kualitas video di channel ini. Nah, sekian video dari aku, dan akhir kata jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.